Tadi dikatakan Mbak Nusron memperoleh suara banyak di Pileg gara-gara tadi itu pendekatan ke masyarakat begitu kan ya. Bukan belusukan istilahnya silaturahmi gitu. Nah, sekarang menjadi ketua BNP 2 TKI, pendekatan yang sama juga akan dilakukan begitu, mengingat TKI ini seperti kesannya ini tidak ada yang ngurus. Kalau di luar negeri dengar berita-beritanya tiba-tiba digantung, tiba-tiba. Begini, udah jelasnya begini aja. Ada 19 titik menurut kajian UKP 4. Titik krusial yang itu berpotensi menjadi titik marginalitas TKI lah, itu bahasa saya. Kalau saya mengatakan tempat pungli, itu saya lebih luas lagi, marginalitas TKI. Dimulai dari mana? Dimulai dari dia keluar rumah. Siapa yang marginalkan? Suaminya kadang-kadang. Kenapa? Untuk minta izin, untuk minta kerja ke luar negeri itu, kalau wanita harus minta izin suaminya. Loh, kadang-kadang itu loh, suaminya dimintain izin itu ada yang minta duit. Jadi udah dipalak dari rumah? Udah palak dari rumah, oleh itunya. Oleh suaminya? Oleh suaminya. Belum nanti selanjutnya. Belum lagi sampai perjalanan keluar lagi. Sampai pulangnya juga, sampai ke desa itu juga. Ila yaumil qiyamah lah, pokoknya itu ada semua itu di situ. Nah, ini gimana caranya yang sudah seperti itu ya, bisa dirubah? Nah, tadi kan saya katakan memang ini harus ada perubahan struktural yang sifatnya jangka panjang tadi kan. Saya hanya punya filosofi. Saya itu punya tokoh idola dulu dalam panggung gerakan, namanya almarhum Subhan ZE. Kebetulan satu kampung sama saya, orang Kudus, tapi dia tokoh nasional. Tahun 72, satu bulan sebelum beliau wafat, itu diwawancarai oleh almarhum Rosihan Anwar di dalam harian harian Indonesia itu dulu. Waktu itu konteksnya dia ditanya, yang sangat pelik pada saat itu, konteksnya dia ditanya pendapatnya tentang pendapatnya Cak Nur yang mengatakan Islam yes, Partai Islam no pada saat itu, yang sangat kontroversial. Semua kiai, semua tokoh Islam mengecam Nurholis Majid, sampai Pak almarhum Pak Nasir pun ikut mengecam. Apa jawaban Subhan ZE pada masa itu? There is new on the rising sun. Tidak ada yang baru di bawah terik matahari ini. Saya mengatakan problem ini TKI pun tidak ada yang baru problem itu. Yang kemudian apa kata lagi oleh Subhan ZE? Tidak ada yang baru di bawah terik matahari ini, dan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di muka bumi ini. Kuncinya hanya satu, silaturahmi dan komunikasi. Bagaimana kita mau silaturahmi, kita mau komunikasi. Tapi saya nggak mudeng bagaimana jaringan pungli yang sebegitu menjalarnya bisa diselesaikan dengan silaturahmi dan komunikasi. Zaman hari ini saya mau tanya, pada hakikatnya manusia itu ingin hidup nyaman. Itu kata kunci. Kalau orang itu diajak hidup nyaman, dapat uang, kenapa diajak hidup yang tidak nyaman untuk dapat uang? Sama-sama nyari uang kan. Dia untuk berbuat seperti itu kan tujuannya nyari uang, iya kan? Kalau nyari uang itu bisa dengan nyaman, kenapa harus tidak dengan nyaman? Artinya di dalam negeri saja begitu lapangan pekerjaan ini ditingkatkan atau bagaimana? Enggak. Bagaimana caranya si BM ini, buruh migran ini, begitu mau pulang itu berangkat bisa dengan nyaman, tidak terlalu banyak pungutan, ongkosnya murah, pelayanan dari negara bagus, satisfy, dia merasa dilindungi, ya kan, negara hadir mengantarkan mereka pergi, kemudian pulang dijemput dengan baik, bawa uang. Itulah yang kita ingin buat. Tapi persoalannya Pak, tadi di Palakin itu sesungguhnya juga terjadi juga di lembaga Bapak selama ini. Aku tidak mau menuduh. Tapi kalau ada orang ngomong seperti itu ya mungkin, tapi saya nggak mau nuduh karena saya belum pernah melihat langsung. Ya kalau itu kan janjinya, janji lagi nih ya. Akan tapi anyway beginilah. Kalau saya buat rumus sederhana. Iya. Tidak ada perbuatan kejahatan itu tidak melibatkan orang lain. Pasti ya. Di tempat saya ada mungkin orang yang tidak baik, ada. Orang yang baik banyak. Jangan kita salahkan satu titik. Bahwa kemudian sesama orang baik pasti akan kumpul dengan sesama orang baik. Sesama orang yang tidak baik pasti akan mempunyai jejaring dengan orang baik. Itu udah hukum alam. Karena itu saya punya prinsip, kenapa ikan tuna itu tempatnya ada di Laut Banda sana.
tidak di Laut Juwana. Karena memang ya tuna kumpul dengan tuna, ikan sepat kumpul dengan sepat, ya kan? Karena saya katakan itu udah rumus itu, ya kan? Udah rumus, ditemukan, udah kayak kimia alam itu, pasti nanti akan ketemu. Kalau kita dekati dengan satu persatu, dengan ini approach yang baik, disadarkan, kita buat sistem yang baik, yang ini nyaman dan sebagainya. Jadi semua jadi baik gitu ya. Semua jadi baik. Tapi masalahnya kan bukan di situ, tentunya tidak sesederhana itu. Misalnya di luar negeri begitu ya, seringkali yang mengalami kalau mendapat perlindungan di luar negeri ya, seringkali mengalami aniaya dari majikan, jadi korban kejahatan atau itu semua Mbak Rahma, Saripah, ya kan? Itu dimulai dari problem hulu di Indonesia. Kenapa itu semua terjadi di aniaya? Karena mungkin ada disharmoni. Lu bayangin ya, Mbak butuh tenaga untuk bantu-bantu di rumah. Sudah 3 tahun berantem sama suaminya. 3 bulan karena yang bantu-bantu di rumah itu tidak ada. Berantem cekcok aja. Kemudian bayar kepada Pak Emrus. Tolong carikan, udah bayar mahal. Udah nunggu 3 bulan udah bayar mahal, yang datang satu tidak cakap. Nggak bisa kerja. Kemudian bahasanya nggak nyambung. Disuruh bikinin kopi, dibikinin kasih gula, dikasih garam. Kan repot. Nah, akhirnya terjadi adalah cekcok. Pasti kemudian disiksa, berantem macam-macam. Disuruh ngambilin garpu, diambilin pisau. Lu mau bunuh saya? Nah, terjadi seperti itu contohnya. Nah, karena itu dimulai dari sini apa? Edukasi kompetensi orang yang tidak bagus jangan dikirim. Ya kan? Iya. Itu berarti apa, pelatihannya harus bagus. Pelatihan begitu ya. Dan juga perlindungan di sana juga ya, agar TKI itu bisa tahulah kemana bisa melapor. Ya, salah satunya nanti kita akan buat namanya help calling di setiap perwakilan luar negeri. Apa itu? Sampai level gini pikiran saya. Selama 3 bulan mungkin itu kan ada problem bahasa. Saya kira kalau problem pekerjaan hampir semua bisa. Tapi problem bahasa dulu. Orang Arab misal. Ya kan, kef itu kan nggak bisa ngerti, disuruh perintah nggak bisa ngerti. Bagaimana supaya si user ini atau majikan bisa calling, tag, pakai bahasa Arab, begitu. Terjemahin. Diterjemahin, kemudian, mana orangnya suruh ngomong, ini maksudnya suruh nyapu kamu. Gitu misal begitu, jangan secara langsung. Itu kan bisa membantu sedikit, help calling begitu. Salah satu untuk mengurangi disharmoni tadi itu. Ya ada, jadi tahu ada perantaranya. Ada perantara. Disharmoni itu disebabkan karena 3 hal. Yang pertama karena bahasa, kedua karena kompetensi, ketiga karena culture. Tapi rasa-rasanya kalau culture tidak begitu. Kenapa? Sebagian besar BMI kita itu kalau nggak Asia, ASEAN, ASPAK sama Timur Tengah. Sama Timur Tengah sama ASPAK atau Korea, Hong Kong, Taiwan, rasa-rasanya budaya nggak begitu beda, sama-sama orang Timur. Di sana ada Mbak Pau, sini ada Mbak Wan, ada bakso, sama aja. Ya kan? Sama Timur Tengah, sama-sama orang Muslim, Assalamualaikum sama. Musolli sama, sholawatnya sama, makannya pakai daging sama, berasnya sama. Hanya beda ada sana agak asin aja, sama agak santannya lebih banyak gitu. Ya kan? Nah, agak apalagi Malaysia tidak ada problem itu. Ini yang ketiga masalah culture, tidak begitu masalah. Jadi hanya masalah bahasa. Hanya masalah besar itu aja. Jadi masalahnya ada di ujung, di hulu ini. Baik. Di hulu ini kita serius benerin. Luar biasa ini sebenarnya ngobrol dengan Pak Nusron. Tapi buru-buru mau kemana nih Pak Nusron katanya? Enggak, kebetulan kan ini ada rame, ada musibah, ya kan, musibah. Ada pelaut kita yang di Korea itu kan mengalami musibah ya, saya belum itu mengatakan wafat ya, musibah. Ya karena musibah kan lagi dicek oleh tim Kemenlu sama tim gabungan dari rescue dari Korea tenggelam sama ya? Kapal tenggelam. Nah karena itu kita harus, salah satu bentuk negara hadir itu ya begini, mau menyapa, kan silaturahmi juga, meyakinkan apa segala kayak gitu. Sampai ke keluarga TKI juga keluarga ya. TKI. Hadir Pokoknya yang ya. penting kita amankan program nawacitanya Pak Jokowi, mengembalikan kembali negara hadir dalam menciptakan rasa aman dan nyaman warga negara Indonesia, wabil khusus buruh migran kita yang jadi ini hadir ke keluarga. Hadir ke keluarga. TKI tersebut. Negara ya, tidak boleh absen, tidak boleh abai terhadap problem yang ada di masyarakat. Baik, ini mungkin yang terakhir ini komentar Pak Emrus dengan tokoh Nusron Wahid. Bung Nusron Wahid ini saya pikir ini tokoh yang selama ini saya amati, terus terang aja. Bang Nusron mungkin tidak tahu ketika saya penelitian dulu di
di DPR, Pak Nusron salah satu sumber data saya ketika itu. Tapi yang pasti bahwa Pak Nusron ini adalah tokoh pluralis. Kalau kita lihat pandangannya ya di berbagai media, bagaimana dia menolak orang atau sekelompok orang yang berpikir pada sektoral. Tetapi Nusron maju sebagai tokoh pluralis. Betul. Dan satu hal lagi yang saya garis bawahi bahwa seandaikanlah kabinet Jokowi seperti Nusron, saya pikir Jokowi akan tidak begitu pusing. Karena memang beliau ini akan bisa perpanjangan tangan Joko Widodo di bidang kegiatan penanganan tenaga kerja kita ke luar negeri. Karena saya melihat bahwa Pak Nusron ini adalah tokoh yang sangat punya integritas tinggi dan punya komitmen dan punya keberanian. Salah satu contohnya keberanian, berani dia melawan arus utama di Golkar. Itu hal yang luar biasa. Ya, Pak mau nambahkan. Saya ingin nambah dikit, saya senang ini komentar ini, saya setuju. Nah ini di masyarakat kita ini memang ada yang aneh. Ini contoh sederhana, kadang-kadang kita kan nuntut konstitusionalitas. Contoh sederhana, ini masalah pluralisme ini. Ada sidang DPR tentang kenaikan BBM atau kenaikan apapun. Didemo oleh ribuan mahasiswa. Atas nama hak-hak konstitusional anggota DPR, yang demo itu dievakuasi oleh polisi. Gas air mata, cus, begitu kan. Betul Pak ya? Betul. Tapi kalau ada orang ibadah, terutama HKBP ini kan orang HKBP, ya kan? HKBP ini kan, orang ibadah, atas nama nggak punya izin gereja, izin apa ada ibadah. Ibadah ini kan hak konstitusional, didemo oleh masyarakat. Harusnya kan yang dilindungi yang ibadah dong, yang hak konstitusional. Kenapa yang dievakuasi yang ibadah, yang demo dibiarkan? Ini terbalik berbanding lurus dengan ketika di DPR. Ini seakan-akan ada itu tadi perbedaan pendapat, ada perbedaan pendapat cara penanganan dalam hak-hak konstitusionalitas. DPR dianggap lebih ini dari orang ibadah. Ibadah, contohnya seperti itu. Itu salah satu contoh pandangan pluralisme dari Pak Nusron ya, Pak Emrus. Karena itu saya akan selalu bela terus. Ini muridnya tokoh plural juga. Enggak, bukan masalah muridnya, masalah itu. Tapi ini komitmen kebangsaan kita. Ini nggak boleh di sini. Ini Indonesia itu tidak mengenal diktator mayoritas maupun tirani minoritas. Satu pun orang itu punya hak untuk beragama, karena untuk beribadah. Apalagi itu menyangkut keyakinan. Kita nggak bisa mengintervensi keyakinan. Baik, ini terima kasih nih Pak Nusron ya sudah menyempatkan hadir meskipun sibuk langsung mau pergi ya sebentar lagi ya. Terima kasih nih Pak Nusron ya. Terima kasih juga. Tunggu dulu nih, masih ada lagu-lagu nih Pak Nusron, katanya senang dengerin lagu nih. Silakan Indra. Satu lagu.